eh, rasanya udah pernah belajar sama saya ya semua atau ada yang belum? Hmm? Ada Saya yang belum Pak, pernah bareng sama saya? Jaki belum Pak. Siapa nih? Muhammad Adrian. Oke, ada lagi? Saya Pak, Putri. Oh, ternyata lama banyak juga ya. Jaki belum. Oke, nggak apa-apa. Eh, terima kasih. Ya, saya coba mungkin ini aja lah. Izin ya. Nanti saya screen. Kita kuliah mau tetap Kamis pagi jam 7 atau saya ada opsi hari Selasa jam berapa ya? Jam 10. Ada kuliah nggak Selasa? Jam kedua soalnya. Pagi jam 7 saya ada kelas, jam kedua Selasa. Bisa? Hmm? Selasa Jam, kami jam 9.30 ada kelas, Pak. oh berarti kita jam 9 aja ya. Jam 9 ya. Bisa? Online offline? Kami jam Selasa. 00 online juga sih, Pak, tapi setengah 10 sampai jam. Halo? Kenapa? Kok mati? Ada kelas juga, Pak, di Jam hari berapa? Selasa jam 9.30 sampai jam 12. Jadi jam kedua. Oh, oke, 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 oke. Saya tanggung nih. Jadi kalau jam 7 tuh ke kantor setelah ngajar. Saya kesiangan, saya pergi ke kantor juga kepagian, harus jam 6:30 gitu. Ya. Atau digeser hari si apa? Jangan jam 7, jam 8.30, 8.40 hari Kemisnya. Setelah ini ada kuliah nggak? Nggak ada, Pak, cuma pelajaran Bapak doang. Ya udah kalau gitu minggu, minggu depan tapi saya nggak. Kita geser gimana? Saya tanggung ini mau ke kantor pagi-pagi gini belum pada buka kantornya. Mau setelah Iya, ngajar Pak. ke kantor kesiangan, ya Nggak nggak apa-apa kali masalah ya, kan? Pak, jam 9.30, Pak. 9.30 ya udah nanti ya kita coba di 9.30 hari apa? Hari Kamis ya, hari yang sama ya. Tapi mohon maaf, hari Kamis depan saya seminggu nggak ada ke kampus, ada kegiatan di luar. Ya, tapi mudah-mudahan kalau online sih masih bisa. Ya, mudah-mudahan nanti info aja ada kegiatan di luar kota. Ya, baik saya nggak lama hari ini hanya apa mengenai kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Yang belum saya coba ini kan ya, saya sampaikan ada hal-hal yang ini. Oke, ini mungkin bagi yang belum pernah ketemu sama saya, nah ini ya, nanti ini akan saya share, bukan? Ya, beberapa konsep yang akan kita mati akan kita diskusikan yaitu konsep yurisdikasi pemajakan. Yurisdikasi ini adalah subjek dan objek pajak untuk transaksi luar negeri internasional ya. Kemudian bagaimana pengajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri, penghindaran pajak berganda biasanya beberapa negara, kemudian konsep umum dan jenis laba BOT pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN.
Bagaimana transaksi harta, laba pengalihan harta, dan jalur lalu lintas internasional pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Kita lebih banyak ke ASEAN dulu ya. Konsep umum batasan tenaga ahli dan penghasilan ini jadi transaksi-transaksi atau perpajakan internasional khususnya. Nah, yang nanti juga akan kita bahas mengenai transfer pricing ya, termasuk kewajiban-kewajiban hubungan transaksi dengan hubungan istimewa karena ini banyak berkaitan dengan pajak internasional antara perusahaan yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri sebagai induk. Itu barangkali. Nah, nanti eh, ada tugasnya, silakan analisis mengenai putusan pengadilan. Jadi kita ada beberapa kasus, semuanya di Indonesia ini kan pengadilan, pengadilan pajak ya, bukan pengadilan umum ya. Karena kita belajar pajak ya, oke? Nah, ini materinya apa? Nanti kita analisis mengenai royalti, pokoknya kaitannya dengan transaksi pajak internasional ya. Kemudian ada transfer pricing, ini banyak mengenai transfer pricing. Nanti lihat putusan-putusan pengadilannya. Ada di set website pengadilan pajak, nanti buka aja ya. Ini putusan pengadilan pajak ada di www. Searching aja ya. Se Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Saya lupa ininya webnya. Materinya mengenai royalti, transfer dan pajak internasional. Oke. Kemudian bentuk analisisnya ini mengenai ini yang harus dibahas. Jadi ambil dulu, download dulu putusan pengadilan. Nanti saya kasih contoh putusan pengadilan yang saya ya. Oke, kasih pengontrol apa yang harus disampaikan. Ini nomor putusan, tanggal, pihak sengketa, nomor pokok sengketa, menurut terbanding, menurut pemohon banding, pertimbangan hakim, dan baru putusan hakim. Begitu. Nanti saya kirim ke grup mengenai ini. Sebentar ya. Izin ya. Ada, saya udah kirim di grup. Itu contohnya aja. Oke. Nanti dibacanya belakangan aja. Ya. Oke. Jadi nanti ini bentuk analisis nomor putusan kan udah ada tuh. Ya. Nomor berapa? Udah dibuka belum? Lama ya? Maaf, belum terkirim Pak di grup, belum ada. Belum ada. Jalan-jalan kali ya. Oke. Nggak apa. Oh, belum, masih ini. Masih dalam perjalanan ternyata tadi saya. Nggak apa-apa. Nanti aja. Ya. Kalau memang susah. Jadi nanti ada nomor putusan, tanggal berapa pihak sengketa, siapa biasanya pihak sengketa, salah satunya ada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dengan wajib pajak. Jadi biasanya ini diajukan atas keputusan dari DJP sehingga tapi wajib pajak kita perusahaan-perusahaan itu tidak puas dengan putusan tersebut sehingga mengajukan keberatan dan banding. Inilah di pengadilan pajak. Ya. Nah, sehingga biasanya yang bersengketa itu adalah wajib pajak dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Oke,
Kemudian pihak sengketa, pokok sengketanya apa? Ada satu putusan, biasanya bukan hanya satu sengketa pajak. Nanti yang itu juga ada dua sengketa pajak. Tapi yang kita ambil itu salah satu aja yang menyangkut dengan ini, yang menyangkut dengan royalti, transfer pricing, dan pajak internasional lainnya. Apa sih kenapa menurut terbanding itu harus dikoreksi? Kenapa bagaimana menurut pemohon banding? Pemohon banding itu biasa DJP atau siapa? Atau wajib pajak. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga diperoleh putusan? Gitu ya. Formatnya nanti saya coba siapa yang lebih simpel. Oke? Ada pertanyaan kira-kira masih belum paham? Halo, halo, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak? Iya sudah Pak. Kira-kira, nah ini 16 orang. Diharapkan UTS sudah terkumpul ya, ini ya. Jadi sekarang ambil apa? Mulai searching-searching. Udah nyampe belum? Sudah, Pak. Udah, itu aja. Nanti ada kalau masalah itu dari apa putusan ini yang belum mengerti boleh tanya ke saya ya atau ke siapa. Pak, izin bertanya. Oke, Ini silakan. tugasnya individu apa gimana Pak? Individu, Individu ya. Baik Pak, individu makasih. saya tugas putusan individu, tugas individu. Oke, terima kasih masukannya supaya masing-masing baca. Oke, ada lagi? Nanti saya kirim ke grup ya. Kira-kira nanti boleh ditanya lah setelah ini juga nggak apa-apa. Ya, Desi, kenapa ada pertanyaan, Des? Desi, Resen, Desi Ayana, ada pertanyaan? Eh, iya Pak, maaf. Iya, jaringannya tadi lagi kendala Pak. Izin tanya, eh, untuk pertemuan kita akan online terus kan ya Pak? Sementara, tapi sekali-kali saya juga pengen offline sih. Ya, kita tentukan waktunya. Ya, sementara karena kita belum dapat ruangan sebenarnya. Ya, sekali-kali saya pengen juga pengen online, offline lah. Ya, kalau ada Baik ruangan Bapak. sih. Kemudian untuk yang tugas tadi analisis, Ya, iya Pak, siap. kenapa? Izin tanya Kenapa? lagi Pak, untuk yang tugas analisis tadi, itu secara individu Ya, betul. dikumpulkan sebelum UTS gitu Pak? Maksimal Ya, ketika betul. UTS Pak? Betul, betul. Nanti Ya. format contoh nggak banyak kok ini, paling juga satu lembar juga atau dua maksimal dua lembar juga cukup. Saya belum selesai, saya mau ngasih contohnya gini. Sorry ya, saya stop share screen ya. Nah, contoh analisis, lihat nggak? Saya lihat, Pak. Nah, ini contoh ini analisis putusan pengadilan nomor putusan nomor sekian, tanggal sekian. Yang sengketa siapa? Pemohon banding PT ISG Indonesia, terbanding Direktur Jenderal Pajak. Pokok sengketa mana? Pokok sengketanya apa? Ini penyesuaian fiskal positif sekian. Ya, menurut terbanding. Menurut kenapa? Menurut terbanding ini dalam artian DJP ya. Ya. Menurut DJP kenapa dilakukan koreksi? Karena kepemilikan IP atau intangible property ini
Ini menyangkut kepemilikan intelektual properti. Pencatatan aset dan pengakuan penghasilan tidak dapat diketahui. Ya, misalnya kurang lebih lah ya. Ini putusannya, terus tanggalnya, pemohon banding siapa, terbandingnya siapa, pokok sengketanya mengenai penyesuaian royalti sebesar ini. Menurut terbanding DJP kepemilikan EP, IP ini menurut terbanding dulu ya. Jadi saya belum rapihin ya. Terus menurut pemohon banding apa? Gitu. Belum saya rapihkan, nanti kalau udah rapi saya kirimkan ya. Sekarang baca-baca dulu, searching dulu mengenai ini, mengenai putusan pengadilannya ya. Oke? Baik, Baik, Pak. Pak. Ada lagi pertanyaan nggak? Nanti mengenai materi apa ininya saya kirim. Sebentar saya kirim ya. Ada? Ada, Pak. Udah Siap. masuk, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Udah komplit nih. 16 orang udah komplit masuk semua ya. Cukup? Cukup? Kan? Minggu depan saya nanti kasih tahu karena kebetulan minggu depan tuh saya ada kegiatan di luar selama hampir kurang lebih seminggu. Nggak ada di Kerawang. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir diskusi kita hari ini cukup sekian ya. Saya juga mau ke kantor. Siangan. Baik, kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Bapak. Makasih, Pak. Sama izin ya. Baik, Pak.